Antisipasi musim hujan dan badai La Nina di tambang. Konten video ini mencakup surat edaran Kepala Inspektur Tambang kaitannya dengan antisipasi musim hujan, dampak operasional, aspek keselamatan dari identifikasi, komunikasi, kompetensi personil, metode pemantauan, kesiapan alat, kondisi darurat, dan hal-hal kesiapan, fasilitas, serta perilaku yang tidak boleh dilakukan selama kondisi cuaca hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di seluruh penjuru tanah air, obsesi kita kali ini temanya kaitannya dengan antisipasi musim hujan dan badai La Nina. Nah, ini sebagai latar belakang. Menyikapi poin tersebut dan dari surat edaran Kementerian ESDM perihal antisipasi musim penghujan, maka kita harus memahami aspek-aspek keselamatan yang dapat terdampak karena kondisi ini. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, poin satu adalah dampak apa sih yang dapat ditimbulkan kaitannya dengan situasi dan cuaca saat ini. Bisa terjadi banjir bandang ya di tambang sehingga berakibat longsoran, alat terendam, potensi pencemaran karena overflow atau melubernya saluran oil trade di workshop, pohon yang tumbang, bahkan banyak kendaraan terjebak. Tidak terlepas juga dari peralatan infrastruktur ataupun kelistrikan yang bisa terendam saat mengalami kondisi cuaca hujan yang luar biasa. Maka dari itu ada hal-hal yang harus kita sikapin untuk kita lebih sukses lagi mengelola tambang kita dari potensi bahaya banjir. Poin yang pertama, kita harus melakukan identifikasi atau risk assessment yang lebih mendetail dengan apa kira-kira. Nah, ini harus kita jadi fokus ya Sobat Safety. Lokasi yang rawan longsor, baik itu lereng, horut, ataupun tanggul-tanggul. Kondisi kedaruratan yang dapat timbul selama musim hujan termasuk area loss point, adanya potensi sambaran petir. Kita juga harus cek ya instalasi-instalasi, termasuk juga dampak yang bisa muncul pasca hujan, yaitu munculnya hewan, ya contohnya buaya. Potensi pohon tumbang di dekat bangunan, ya, lokasi parkir ataupun pemukiman kita juga harus identifikasi. Tentunya dengan basic kita harus memahami ya, identifikasi tanda-tanda gejala longsor, termasuk meninjau risk assessment untuk antisipasi kaitannya dengan kondisi anomali atau keanehan yang bisa timbul akibat cuaca di musim penghujan dengan curah yang luar biasa tinggi. Tidak lupa pula kita harus cek ya potensi fungsi penangkal petir. Sudut pandang yang kedua dari aspek komunikasi dan awareness, kita harus menyampaikan prosedur-prosedur kedaruratan, antisipasi, ya, kemudian lokasi assembly point atau tempat berkumpul darurat personil dan alat jika terjadi longsoran, jika terjadi banjir. Kita bisa membuat alert ya berupa buletin untuk kewaspadaan, sampaikan juga dalam forum meeting, safety talk ataupun media komunikasi yang lain seperti di radio, termasuk lakukan refresh penyegaran ya penyampaian prosedur kerja sesering mungkin agar rekan-rekan di lapangan lebih antisipasi. Dari aspek kompetensi, kita juga harus memastikan karyawan yang kita tugaskan di area rawan longsor, ya. Kemudian tim emergensi kita juga harus pastikan kompetensi kaitannya dengan antisipasi ataupun juga penanganan jika terjadi banjir, termasuk kompetensi personel yang bekerja di area kritis, baik itu operator, ya, pengawas, termasuk juga geotech engineer ya yang melakukan desain terhadap tambang supaya perhitungan faktor keamanannya akurat untuk mengantisipasi kegagalan faktor alam. Dari sudut pandang ya, berikutnya adalah metode kerja.
kita harus mengkaji ulang ya metode kerja yang sudah kita tetapkan kaitannya dengan kondisi cuaca hujan ini ya. Contohnya apa? Instalasi pipa air tambang ya, aktivitas loading di area lowest point ya. Tetapkan antisipasinya jika suatu saat nanti terjadi keadaan darurat ya, kita harus bikin contingency plan. Nah, itu dia. Nah, dari sudut pandang operasional maka kita juga harus melakukan pemantauan ya, sobat safety, supaya jangan sampai kelolosan. Baik itu di dinding tambang ya, kita harus inventaris di jalur air untuk di dalam atau di luar tambang ya, outer drainage ya, penangkal petir, jalur bis ya sebagai pengangkut karyawan saat cuaca buruk ataupun manhole ya untuk ke tambang. Kemudian oil trap, jangan sampai juga overflow nanti mencemari lingkungan ya. Dan fasilitas-fasilitas emergency termasuk ketersediaan SAM dan pompanya yang available untuk mencegah terjadinya banjir di lokasi tambang. Tentunya kita tidak ingin dong ya tambang kita banjir ya. Maka untuk melakukan pemantauan ini kita bisa menggunakan crack meter ya secara manual atau menggunakan teknologi, bisa melakukan instalasi extensometer ya, radar atau menggunakan prisma untuk melakukan pemantauan. Tapi tidak lupa, dan ini wajib kita lakukan, hasil pemantauan yang ada kita harus distribusikan kepada pengawas lapangan. Statusnya apa nih? Siaga 1, siaga 2 atau siaga 3. Ini harus ditetapkan supaya setiap personil bisa mengambil tindakan jika sudah diketahui tanda-tanda dari hasil monitoring atau pemantauan dalam kondisi yang tidak aman. Inspeksi geotek ya secara rutin ya, shiftly, daily atau beberapa jam bersama pengawas lapangan. Ini kita juga harus lakukan kontrol ekstra agar tidak terjadi kegagalan ya dalam hal pemantauan ini. Kenapa banyak kasus kecelakaan di tambang ya, tambangnya terendam, alat beratnya terendam ya, tambangnya tidak bisa beroperasi, tentunya bisa banyak sekali kerugian yang bisa ditimbulkan. Belum termasuk nanti recovery ya, sobat safety. Dari sudut pandang alat, kita juga harus ya menetapkan dan memilih nih alat yang kita tugaskan di lokasi kritis ini. Kondisi fitnya bagus, PA-nya bagus, ya, servis rutin, standar parameternya ikutin standar parameter commissioning, ya sesuai yang sudah ditetapkan, dan lakukan pemeriksaan setiap awal shift ya, termasuk juga nanti di akhir shift ya untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Dalam hal kaitannya dengan operasional pasti dong kita dari sisi teori konsepnya safety harus mengantisipasi kaitannya dengan kondisi darurat. Nah, hal-hal berikut harus kita lakukan ya untuk melakukan mitigasi agar saat nanti terjadi keadaan darurat kita sudah siap. Poin 1 yaitu lakukan emergency drill ya dengan terencana sesuai dengan manual prosedur darurat dan frekuensi yang sudah ditetapkan dari asesmen operasional. 2. Siapkan tim emergensi yang sudah terlatih ya. 3. Siapkan pos emergensi di tambang termasuk juga peralatan. Tidak lupa pula kaitannya dengan emergensi, kita juga harus meninjau prosedur penanganan keadaan darurat sesuai dengan kondisi yang teraktual ya. Bila perlu libatkan expertnya seperti contoh orang geotek, engineer ya untuk melihat sama-sama dan juga manajemen, karena ini penting dan wajib kita lakukan sebagai ikhtiar ya untuk antisipasi keadaan darurat. Nah, tidak lupa pula beberapa fasilitas pencegah banjir ya, antaranya kita harus ya mengacu pada surat yang dikeluarkan dari SDM ya, bahwasanya kita harus atur ya baik itu perhitungan kapasitas SAM ya, kesiapan pompa dan pipa, kondisi oil trap untuk area workshop terkhusus ya, dan juga KPL. Kita harus melakukan simulasi kajian dampak hujan dengan mempertimbangkan
cuaca dan curah hujan tertinggi di area tambang, kita juga bisa mengacu pada data BMKG, tapi ada safety faktornya. Merujuk dari surat edaran, kita harus kasih safety faktor ditambahin 40%-nya, sehingga kita bisa melakukan kontrol dengan intens dan lebih safe ya untuk mengantisipasi kegagalan faktor alam. Ingat, kaitannya dengan kegagalan antisipasi faktor alam ini dari sudut pandang Kepmen 1827 yang dibuatkan panduan teknisnya dalam SK Dirjen Minerba nomor 185, maka kita harus lakukan semuanya dengan terencana ya, kemudian kontrol dan monitoring dengan baik sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap kecelakaan. Berikut ada beberapa hal ya, tips singkat dari saya kaitannya dengan perilaku yang tidak boleh dilakukan selama hujan ya. Satu ya, diantaranya menerjang genangan air bah ya, ini bisa kita hanyut ya, terseret atau bahkan engine-nya jam ya, termasuk memaksakan traveling ya, contohnya untuk grader ya, dump truck ya, ini bisa punya resiko terjebak dan malah bisa menimbulkan kecelakaan yang lebih serius. Jangan gunakan HT atau handy-talkie atau radio komunikasi yang antenanya koyak ya. Antisipasi juga jangan sampai kita berada di posisi lowest point ya, karena itu titik terendah dan bisa saja jika terjadi genangan air bah kita bisa tersapu. Beberapa kasus kecelakaan tambang ini pernah ya berakibat kerusakan parah pada kendaraan dan alat berat, bahkan ada yang tenggelam. Ada juga personelnya yang tersapu air bah ini kemasukan air ya di paru-parunya sehingga mengalami sakit yang cukup kronis. Demikian informasi ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya untuk antisipatif, taktis ya, sehingga tambang kita aman. Keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.